nanti akan dibacakan poin-poin dari konstruksi perkara tersebut oleh pelaksana tugas tindakan Pak Asep. Jadi mohon maaf bila tidak bisa hadir di tengah kita karena tadi ada acara lain yang harus diselesaikan. Oleh karena itu nanti setelah Pak Asep membacakan seluruh poin dimaksud, kami silakan teman-teman bertanya lebih lanjut terkait dengan perkara ini maupun perkara lain yang sedang KPK lakukan pada proses penyidikan, penuntutan maupun di persidangan. Baik, kami silakan Pak Asep untuk membacakan konstruksi perkara pengembangan dugaan korupsi di Provinsi Papua dimaksud. Di Provinsi Papua dimaksud. Terima kasih Mas Ali Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Mas Ali Fikri dan yang saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan jurnalis serta pemirsa sekalian yang berada di rumah masing-masing. Pada kesempatan malam hari ini, Senin tanggal 19 Juni tahun 2023, kami akan menyampaikan informasi perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait proyek pembangunan infrastruktur di Papua. Jadi perkara ini masih ada hubungannya dengan perkara yang saat ini sedang disidangkan, yaitu perkara terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Saudara Lukas NMB. Dalam perkara ini, KPK sebelumnya telah menetapkan 2 orang tersangka, yaitu Saudara RL, swasta, Dirut PT TBP, dan Saudara LE, Gubernur Papua periode 2013 sampai 2018 dan periode 2018 sampai dengan 2023. Berdasarkan perkembangan fakta penyidikan dan adanya kecukupan alat bukti, KPK kemudian menetapkan Saudara GOY selaku Kepala Dinas PUPR Pemprov Papua periode 2018-2021 dan merangkap pejabat pembuat komitmen PPK saat ini ditetapkan sebagai tersangka. Dalam rangka kepentingan penyidikan, KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Saudara GOY untuk penahanan pertama selama 20 hari yang terhitung sejak tanggal 19 Juni hari ini sampai dengan 18 Juli 2023. Penahanan dilakukan di rutan KPK pada Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi. Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut, tersangka LE sebagai Gubernur Papua melaksanakan beberapa kegiatan pengadaan proyek infrastruktur di PUPR dengan memenangkan perusahaan tertentu, diantaranya milik tersangka RL yaitu PT TBP untuk mengerjakan proyek-proyek multi-years. Tersangka GOY bersama-sama Saudara LE diduga membantu dan mengkondisikan tersangka RL untuk memenangkan proyek-proyek pekerjaan dimaksud, yaitu dengan memberikan bocoran berupa harga perkiraan sendiri. Seharusnya harga perkiraan sendiri ini tidak dibocorkan, sehingga perusahaan-perusahaan yang ikut lelang itu tidak mengetahuinya. Tapi dalam perkara ini nilai proyek tersebut atau HPS-nya dibocorkan. Dan dokumen persyaratan teknis selain lelang sebelumnya diumumkan oleh Dinas PU. Sehingga memudahkan Saudara RL menyiapkan persyaratan lelang dengan waktu yang terbatas. Dan perusahaan-perusahaan pesaing dapat dengan mudah digugurkan pada tahap evaluasi. Jadi disitulah terjadi penyimpangannya. Dari setiap pekerjaan yang dimenangkan tersangka RL pada Dinas PUPR periode 2019-2021, RL memberikan kepada GOY fee sebesar 1% dari nilai kontrak. Jadi setiap menang kemudian diberikan 1% dari nilai kontraknya. Ya, atas bantuan tersangka GOY diduga telah menerima sesuatu hadiah atau janji berupa uang dari tersangka RL sebesar 300 juta rupiah. Jadi yang saat ini ditemukan oleh penyidik adalah sebesar 300 juta rupiah. Tetapi ini masih akan terus kami sidik, kami carikan informasinya
dan tentunya juga nanti akan bertambah nilainya. Atas perbuatan tersangka GOY sebagai pihak penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B kecil atau pasal 11 dan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang 3199 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KPK tentunya merasa prihatin dengan adanya penyimpangan anggaran proyek infrastruktur yang seharusnya untuk pembangunan daerah, khususnya di tanah Papua, dan stimulus bagi peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat. Semoga hal ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan khususnya bagi penyelenggara negara, bagaimana mengelola keuangan sehingga bisa sebesar-besarnya digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. KPK melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi akan terus melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah, khususnya di Papua dan tentunya juga di daerah-daerah lain, dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel untuk memberikan pelayanan yang prima, serta kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua, dan khususnya Papua khususnya dan tentunya juga masyarakat Indonesia pada umumnya. Itu yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Mas Ali. Baik, terima kasih Pak Asep yang mengumumkan satu orang tersangka GOY, Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua, dan kemudian dilakukan penahanan sampai tanggal 8 Juli 2023 di Rutan KPK pada gedung C1. Silakan 3 orang penanya, kami silakan. Oke, 1 di tengah ada. Oke, 1 dulu, silakan Mas Hedi. Selamat malam Pak Ali, Pak Asep, saya Hedi dari Kumparan. Tersangkanya ini kan sebenarnya sudah bersama Lukas NMB. Lukas NMB kan sudah lama ditahan, sementara ini baru ditahan. Tadi Lukas NMB juga sudah didakwa. Pertanyaannya kenapa baru ditahan? Apakah dia juga seperti Lukas NMB kemarin mengumpulkan massa untuk melakukan penolakan atau bagaimana? Itu pertama Pak Asep. Terus yang kedua tadi menindaklanjuti soal temuan Dewas itu yang soal di Rutan. Itu nanti bagaimana Pak Asep, apakah akan ditindak sendiri oleh KPK apa dilimpahkan ke penegak hukum yang lain? Terus yang selanjutnya soal pemeriksaan, permintaan keterangan dari SYL tadi. Itu kenapa diistimewakan ya? Maksudnya apa alasannya kenapa kemudian dia diperiksa di C1? Biasanya kan di Gedung Merah Putih, apakah memang ada pengistimewaan atau apa begitu? Itu yang berikutnya. Ini mau minta tanggapan soal, kan Dewas juga tadi sudah mengumumkan bahwa ternyata dugaan kebocoran dokumen itu tidak cukup alat bukti untuk dinaikkan ke sidang etik. Nah di Polda Metro Jaya itu kabarnya sudah naik penyelidikan. Nah tanggapan secara resmi dari KPK bagaimana? Ini sekaligus mengonfirmasi apakah benar dari penyidik atau penyelidik sudah diperiksa juga di Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Terima kasih Pak Asep. Masih ada lagi? Oke, cukup aja ya, satu aja. Silakan, Mas Jamal ya. Selamat malam Pak Ali, Pak Asep, saya Jamal dari Remol. Ini kan tersangka baru, kan masih ada 2 tersangka baru lagi Pak, seperti Fredrik Bane dan Piton Enumbi. Itu dia kapan akan ditahan atau minimal kapan akan dipanggil sebagai tersangka? Lalu kedua, yang masih terkait hasil temuan Dewas KPK itu Pak, yang soal dugaan pungli di Rutan KPK. Dewas KPK kan menyatakan dugaan punglinya itu sekitar 4 miliar dan itu sudah dilaporkan pada 1 bulan yang lalu. Nah sepanjang 1 bulan terakhir ini apakah sudah ada temuan baru dari KPK berapa total nilai punglinya, lalu ada berapa orang
yang terlibat dalam pungli tersebut, apakah benar ada 2 atau 3 orang? Lalu KPK apakah juga akan menelusuri atau mendalami terhadap kepala rutan KPK di cabang Merah Putih? Apakah mungkin, masa sih bahasanya dia nggak tahu terkait adanya pungli tersebut? Paling cukup Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Jamal. Terakhir, saya beri kesempatan. Cukup ya? Oke, baik. Terima kasih. Silakan Pak Asep. Terima kasih Mas Ali, terima kasih Mas Hedi dan Mas Jamal. Tumben ini karena mungkin ada pertandingan bola ini. Buru-buru menonton bola juga sepertinya nih. Baik, walaupun 2 orang yang bertanya tapi sesungguhnya ada 6 pertanyaan. Jadi mewakili 6 orang sepertinya ini. Dari Mas Hedi yang pertama, tersangka ini bersama dengan saudara LE. Ini saudara LE-nya sudah ditahan terlebih dahulu. Kenapa ini baru diproses? Di rekan-rekan sekalian, penanganannya tentunya ini secara bertahap. Jadi ini adalah merupakan pengembangan penyidikan, di mana tentunya perkara utamanya atau perkara awalnya adalah terkait dengan perkara tindak pidana korupsi dengan tersangka saudara Lukas NMB. Jadi kita fokus kepada perkara utama dulu. Nah, perkara ini setelah selesai perkara utama baru secara bergantian. Ini sekaligus juga menjawab pertanyaan pertama dari Mas Jamal. Ada yang namanya Frederick Bane, kemudian dan yang lainnya, Beton Enombi. Itu juga memang akan terus berlanjut. Artinya kita tidak akan selesai di sini, tapi setiap orang atau setiap pihak yang memang terlibat di dalam tindak pidana korupsi terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh saudara Lukas NMB akan kita periksa, perkaranya akan kita selesaikan seluruhnya. Kemudian yang kedua, terkait dengan temuan di rutan, ini juga sekaligus menjawab nanti dengan yang Mas Jamal. Benar bahwa dalam kurun waktu sebulan yang lalu saya sendiri bahkan dipanggil dengan Pak Alex waktu itu, kemudian juga Pak Direktur Penyelidikan, di mana pada saat itu dari Dewas Ibu Albertina Ho memaparkan terkait dengan temuan adanya pungutan liar di rutan KPK. Ini adalah hal yang baik. Hal yang baik artinya adalah semua yang terindikasi tindak pidana korupsi, ya, dimanapun itu terjadi, termasuk di KPK itu sendiri, KPK tidak akan pandang bulu untuk melakukan upaya-upaya penegakan hukum. Nah, saat ini statusnya atau prosesnya sedang dilaksanakan penyelidikan. Jadi temuan tindak pidana korupsi berupa pungutan liar yang dilakukan oleh oknum, ya, oleh oknum di rutan KPK sedang ditangani dan saat ini pada proses penyelidikan. Jadi itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terkait dengan jumlahnya juga betul seperti yang disampaikan oleh Ibu Albertina Ho dan juga oleh media yang sudah melaporkan atau menyampaikan sekitar 4 miliar. KPK saya kira dari sepengetahuan saya dari sejak awal saya bergabung di tahun 2006 sampai dengan saat ini menganut istilahnya itu zero tolerance. Jadi tidak ada pegawai KPK yang melakukan tindak pidana korupsi lalu dibiarkan. Jadi akan kita tindak sesuai dengan perbuatannya. Kemudian terkait dengan pemeriksaan saudara SYL itu tidak ada sama sekali, tidak ada pengecualian atau tidak ada dianakmaskan ya. Jadi rekan-rekan mesti mesti pahami bahwa kantor KPK ini dua-duanya, baik C1 maupun K4 itu adalah kantor KPK. Ya, di 2 tempat ini juga ada 2 tempat pemeriksaan.
Memang pemeriksaan utama itu ada di K4, ya ada di lantai 2. Tapi kalau misalnya penuh, nah kita akan pindahkan ke lantai di C1 seperti itu. Jadi tidak ada, kalau misalkan kemarin saudara SJL itu menyampaikan itu memintanya sebetulnya tanggal 27 ya, 27. Nah, kemudian kita panggilkan di tanggal hari ini ya, tanggal 19. Seperti itu. Jadi sebetulnya ini kita juga masih masih berpikir apakah akan hadir atau tidak gitu di hari ini. Gitu. Sehingga pada saat yang bersangkutan mengkonfirmasi hadir, ya untuk yang di tempat pemeriksaan di gedung K4-nya sudah tersetting untuk pemeriksaan yang lain, termasuk salah satunya pemeriksaan tersangka yang ada di depan rekan-rekan sekalian. Sehingga pemeriksaan saudara SYL dilaksanakan di C1. Tapi dua-duanya itu adalah di gedung KPK. Itu mungkin yang perlu rekan-rekan informasi yang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan. Kemudian terkait dengan apa yang diumumkan oleh Dewas pada hari ini terkait dengan masalah kode etik terhadap pimpinan, tentunya kami atau saya secara pribadi maupun sebagai Direktur Penyidikan maupun PLT Deputi Penindakan tidak memiliki kapasitas untuk memberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh Dewas maupun terkait dengan pimpinan. Jadi nanti itu bisa disampaikan kepada atau ditanyakan kepada yang lebih memiliki kapasitas. Tentunya seperti itu. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan dari 2 penanya dan 6 pertanyaan yang disampaikan. Kayaknya Mas Mario baru datang, belum bertanya. Jadi kalau belum bertanya Mas Mario, kayaknya belum afdol. Silahkan Mas Mario. Ya, hari ini. Ya, saya bantuin pertanyaan. Ya. Silakan. Saya sampaikan. Pertama, saya mau menanyakan tadi yang ditanyakan kawan Kumparan, kenapa pemeriksaan Adi Wahyono hari ini? Adi Wahyono apa Adi Pramono? Adi Pramono. Jangan salah dong. Agak sore ini agak slip-slip. Tidak dilakukan penahanan. Ini setahu saya pemeriksaan. Belum dilakukan penahanan, sudah pemeriksaan kedua dalam kapasitas saat ketika dia sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kemarin pekan lalu juga sudah diperiksa, hari ini alasannya apa? Nah, kedua, kalau tadi bicara soal Kementan, setahu saya dalam kaitan Kementan ini justru ada sosok yang lebih progres menurut saya, yaitu Direktur Al-Sintan. Direktur PSP Muhammad Hatta ini diduga justru laporan itu banyak terkait beliau. Apakah memang tidak ada panggilan terhadap yang bersangkutan? Karena menurut informasi yang diperoleh sejumlah pengadaan yang terbesar di Kementan itu berada di Al-Sintan, Direktur Pengadaan Alat Mesin Pertanian, yang informasi dari pengadaan traktor dan lain-lain, penggilikan padi dan lain-lain yang kapasitas pengadaannya cukup besar. Apakah pasca hari ini akan dilakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan yang berhubung ini sebagai ujung tombak dari kementerian yang dimaksud? Selanjutnya agak sedikit dibuka soal pemeriksaan Jamaluddin hari ini, Pak PLT tolong di SDM, kira-kira apa yang dikonfirmasi atau memang ada perkembangan baru atau memang ada pengembalian uang yang informasinya ada tahapan-tahapan pengembalian uang dari kasus ISDM, dan lanjutnya bagaimana konfirmasi pihak KPK juga terkait pengembangan dari izin tambang. Nah, ini kan perlu dikonfirmasi apakah memang sudah perlu
diprogreskan, ditingkatkan misalkan ke penyidikan dan lainnya. Paling itu dulu Pak PLT, mungkin kawan Hedi. Terima kasih Mas Mario. Baik, terkait yang pertama dari Mas Mario terkait dengan saudara AP sudah 2 kali diperiksa. Ini AP ini udah naik penyidikan ya Mas Mario. Mengapa tidak dilakukan penahanan? Nah ini rekan-rekan, jadi kami sampaikan bahwa pertama penyidikan itu juga tidak selalu kita memanggil tersangka langsung dilakukan penahanan. Jadi penyidikan itu juga ada strateginya dari penyidik, apakah nanti dikonfirmasi ternyata dari misalkan penahanan dari tersangka, setelah dikonfirmasi ada keterangan baru, yang keterangan baru itu perlu lagi dikonfirmasi ke pihak-pihak tertentu. Sehingga itu memerlukan waktu yang cukup untuk mengkonfirmasi ke pihak-pihak tertentu. Nah, ketika dilakukan penahanan, maka ada batasan waktunya. 20 hari pertama, itu seperti itu, kemudian 40 hari kemudian, seperti itu. Nah, nanti seandainya kita melakukan penahanan, maka penyidikan itu dibatasi untuk waktunya, sehingga untuk konfirmasi terhadap pihak-pihak yang lain itu menjadi terbatas. Nah, apalagi dalam perkaranya saudara AP itu terkait dengan masalah TPPU, sehingga diperlukan waktu yang cukup untuk mentrace follow the money-nya, untuk mentrace uangnya, hasil tindak pidana korupsi itu larinya kemana saja. Seperti itu ya rekan-rekan. Jadi mengapa misalkan udah diperiksa pertama sebagai tersangka kemudian tidak ditahan, dikembalikan. Berarti dapat informasi lagi dari yang bersangkutan terkait harta kekayaannya yang diduga hasil tindak pidana korupsi, tapi sudah dialihkan atau sudah dipindah tempatkan atau sudah diwujudkan dalam bentuk lain, sehingga penyidik memerlukan waktu untuk mengkonfirmasi itu. Nah itu terkait dengan masalah strategi. Tapi pada waktunya nanti, nah tentunya setelah kita menganggap bahwa cukup, tidak ada yang perlu dikonfirmasi lagi, semua sudah beres, maka bisa dilakukan penahanan. Jadi itu hanya terkait dengan masalah teknis. Kemudian terkait dengan Kementan, walaupun ini sebetulnya masih lidik dan saya dengan Mas Ali selalu sampaikan bahwa kami belum bisa mengkonfirmasi apapun terkait penyelidikan, tapi ini karena rekan-rekan juga menanyakan hal ini, kami mungkin akan memberikan sedikit clue kepada rekan-rekannya bahwa di dalam penanganan lidik di perkaranya Kementan ini ada 3 klaster. Yang ada sekarang yang sedang kita tangani itu baru klaster pertama. Jadi rekan-rekan mohon bersabar karena masih ada klaster kedua, klaster ketiga. Termasuk tadi nama yang disampaikan oleh Mas Mario itu ada di klaster yang lain. Itu seperti itu. Ya Mas Mario ya. Kami juga sudah mencatat dan berikan kami para penyelidik waktu untuk menggali di klaster-klaster ini, karena nanti kalau misalnya hanya satu saja, nah ini yang lainnya akan terbengkalai gitu, artinya tidak akan holistik, tidak akan menyeluruh. Kalau nanti parsial nanganinya, oh yang ini pendek, dibuktikan dulu, tidak mungkin nanti akan susah. Jadi ini akan semuanya. Ya, semuanya dilakukan penyelidikan, kemudian dilihat di masing-masing klaster ini seperti apa gitu ya. Jadi contohnya beginilah, rekan-rekan misalkan ada 3 permasalahan, masalah A, masalah B, masalah C. Nah yang sedang digarap pertama itu masalah A. Nah masalah A ini oke, sudah terang benderang. Nah kita tentunya tidak ingin hanya menyelesaikan masalah A. Kita juga harus masalah B dan masalah C-nya harus kita lakukan penyelidikan supaya nanti ketiga-tiganya permasalahan ini bisa diselesaikan atau dinaikkan secara bersama-sama. Seperti itu. Nanti itu masuk lagi ke teknis ya. Teknis daripada penyelidikan dan penyidikan.
Termasuk juga yang di ESDM tentunya tadi kalau masuk ke materi Pak Jamaluddin tentu kami tidak bisa ya menyampaikan di sini karena itu akan mengganggu proses penyelidikan itu sendiri. Jadi kami mohon kepada rekan-rekan bersabar karena tidak mungkin nanti kami menyampaikan oh ini terkait masalah ini terkait masalah itu. Nanti akan keburu ambiar nanti. Tidak bisa kita fokus lagi untuk menangani permasalahan itu. Mungkin itu Mas Ali. Silakan Mas Ali, barangkali ada yang ingin ditambahkan oleh Mas Ali. Baik, saya terima kasih Pak Asep. Saya kira cukup ya teman-teman. Terima kasih kehadiran dari teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Asep atas kehadirannya pada malam hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tahu, saat anak batuk dan flu, OBH Kombi Anak Batuk Plus Flu efektif redakan batuk dan flu. Ibu, aku